Bersama dengan saya Dr. Ahmad Mediana, Sharing is Caring. Kesempatan hari ini yang luar biasa akan saya bahas tentang program 1000 hari pertama kehidupan pada seorang wanita yang menderita mental health, bipolar, dan segala-macam. Bu Salini, apa kabar? Alhamdulillah sehat dokter. Tahun ya, udah tidak terasa ini karena udah 2 tahun. Betul dokter, 2 tahun tepatnya kemarin. Oke, Bu Salini, boleh nggak share gitu ke masyarakat hamil khususnya ya, program yang luar biasa sebenarnya. Ini program Republik Indonesia kan, 1000 hari pertama kehidupan. Tapi kasusnya kan spesifik, mental illness, bipolar. Bagaimana menghadapi itu? Cerita dari awal aja sedikit sebelum hamil. Spesial memang, hamil dengan penyakit khusus mental illness. Sebelum hamilnya saya udah ketemu dokter Ahmad, tapi belum terbuka apa yang terjadi. Jadi dari awal saya memang sudah mulai sadar bahwa kesehatan jiwa dan raga itu penting. Makanya dari mulai sebelum hamil saya mempersiapkan jiwa dan mental saya. Kemudian saya hamil dan berjalan baik sampai masuk trimester ketiga. Ternyata mimpi buruk itu kembali datang. Sakit yang saya derita belasan tahun lalu kembali datang. Apa itu yang dimaksud mimpi buruk? Kebetulan ketika saya umur 19 tahun saya didiagnosa bipolar disorder. Tapi itu banyak kekisruhan karena tanpa sadar ayah saya malu punya anak berpenyakit mental bipolar. Jadi selama ini ditutupi dengan diagnosa sakit depresi ringan. Baru ketahuan ketika saya mau melahirkan kemarin. Nah, pada saat ingin hamil ya, kan datang nih seorang dokter kebidanan. Bagaimana menceritakan itu? Dokter Ahmad, saya penderita bipolar, kan nggak seperti itu kan? Enggak, yang saya ingat pada saat itu saya bilang sama dokter Ahmad, saya berbelas tahun minum obat rutin. Saya tunjukkan obatnya sama dokter Ahmad. Dokter Ahmad bilang, ini minum belasan tahun, ibu ada medical check up-nya nggak? Saya nggak tahu mungkin apa yang terbesit di dokter Ahmad. Cuman setelah berjalannya waktu saya tahu bahwa obat itu sangat berbahaya diminum jangka panjang. Oke, jadi kita udah sama-sama tahu ya. Padahal program Republik Indonesia kan mempersiapkan sumber daya manusia ya. Ya, betul. Seorang ibu makan obat jangka panjang. Betul. Oke, setelah dikabari, dikasih tahu tentang hamilnya, ya punya resiko, ada perdarahan, ada masalah di janinnya. Apa perasaan seorang ibu? Kebetulan saya bukan tipikal wanita yang banyak overthinking. Suami saya bilang saya jalan aja begitu. Jadi selama hamil yang saya tahu saya harus jaga diri, jiwa raga. Saya rutin olahraga, berjemur setiap pagi, makan makanan bergizi yang disesuaikan sama dokter. Setelah itu saya nggak pikirin macam-macam lagi. Ya udah lillahi ta'ala aja buat mengalir. Oke, ada nggak rasa ingin lahir normal atau sesar aja? Oh itu ada pasti. Kalau boleh flashback, mama saya anaknya empatnya lahir normal di atas 4 kilo. Mungkin itu jadi satu motivasi kuat. Mak saya bisa ngelahirin bahkan cuma di bidan. Masa saya nggak bisa? Dari situ ketika mulai hamil, dok saya mau lahir normal. Tapi kan ibunya normal, Iya. ada bipolar. Betul. Tapi saya bilang selama itu saya bilang, dok saya mau lahir normal. Tak henti-hentinya saya juga minta yang atas saya mau lahir normal. Oke, obat jalan terus, proses hamil jalan terus. Pada saat persalinan, resiko yang dikasih tahu ya, ada perdarahan dan segala macam. Itu terjadi atau tidak? Tidak terjadi. Bagus dong. Itu segala sesuatu yang di manage gitu ya, persalinannya sesuai dengan harapan. Kan waktu itu juga lahirnya nggak panik, nggak heboh. bahkan udah pecah kedua duluan sebenarnya. Tapi juga saya nggak yang panik. Saya ingat 2 hari sebelum lahirin, saya terus-terusan kontak sama dokter Ahmad, sama bidan yang ada di sini. Jadi ya sudah dibuat tenang aja. Oke. Tidak terasa sekarang sudah 2 tahun. 2 tahun. ASI-nya bagus atau tidak? Sampai kemarin terakhir masih ASI, tapi semalam karena memang sudah 2 tahun disapi. Tumbuh kembangnya bagus ya? Semua menurut dokter anaknya Rana, tumbuh kembangnya Rana per hari ini sudah seperti 30 bulan. Wow, luar biasa. Jadi program 1000 hari pertama kehidupan ini mulai dari
hamil, sebelum hamil waktu itu ya, Ya, kemudian persalinan, kemudian sampai 2 tahun, boleh dikatakan terkendali lah gitu ya, dan anaknya bagus, asinya bagus, gitu. betul. Betul ya Bu Salini? Terkendali dan on track. On track gitu ya, jadi Betul. apa rasanya Bu Salini ngeliat anak yang tumbuh kembang bagus selama 2 tahun ini? Refleksi saya per hari ini, apalagi mengingat pasca melahirkan, rasanya sungguh bahagia. Tidak henti-hentinya mengucap syukur, ada suami, walaupun ayah saya juga ada ceritanya ketika mau melahirkan, cuman support system saya kuat, ada dokter Ahmad, ada tim anaknya dokter Ahmad, semuanya luar biasa. Oke, gini Bu Salini, di luar sana juga banyak yang seperti Bu Salini, ada bipolar, ada schizofren dan segala macam, banyak ya. Punya nggak kira-kira pesan gitu ya untuk mereka? Tentu punya, setelah apa yang saya lalui selama ini. Satu, penyakit mental ini di Indonesia masih sangat awam. Orang Indonesia takut dengan istilah penyakit mental, tapi kita, terutama wanita yang punya penyakit mental, satu, jangan malu untuk mengakui kita sakit. Kedua, jangan pernah malu untuk minta bantuan profesional untuk kesembuhan kita. Oke, sekali lagi dengan Ibu Syahrini, topiknya adalah program 1000 hari pertama kehidupan pada seorang wanita yang mempunyai kelainan mental illness. Dikelola dengan baik dan benar, hasilnya sesuai dengan diharapkan kita semua. Semoga anak ini memang bisa tumbuh terus menjadi anak yang berguna, bermanfaat untuk bangsa ini. Dengan Ahmad Mediana, AMS TV Channel. Sharing is caring, like and subscribe.